Yang paling bahaya hati was-was. Kita sholat tiba-tiba sebelah bersin. Waduh, corona menyebar ini. Sudah tercabut kekhusyuan. Ustaz, apa hukumnya memberi jarak sholat 1 meter dalam sholat berjamaah di saat wabah? Sawus sufuf, luruskan shaf. Makna sawus sufuf, 1, lurus. Makna sawus sufuf, rapat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Tapi karena tak bisa rapat, karena kata para dokter ini wabah penyakit hama corona ini bisa melekat di kain. Dia tidak hanya di tangan, tapi bisa di kain, bahkan di kain ini bisa dia 9 jam. Maka sajadah-sajadah di masjid digulung. Itulah yang dipakai oleh sebagian ulama membuat jarak 1 meter. Tapi saya pribadi, kalau untuk yang sekarang ini, tak tahu lagi kita entah mana yang membawa wabah, entah mana yang tidak. Datang pulang dari luar kota, datang. Ini sudah bercampur aduk nih sekarang. Yang saya pakai adalah hadis firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Kalau udah singa tak ada 1 meter 2 meter. Sekarang nih sholat di rumah. Semayang jemaah ni, semayang jemaah ke, semayang jemaah, ambil semayang jemaah. Ada kita tengok pergi semayang jemaah oleh ke musim corona, buat semayang jemaah sebelang-selang. Dia kata semayang jemaah ni semayang berjamaah. Kita panggil jemaah lah, al-jamaah, jama'atan. Semayang berjamaah ni sunnah pada majoriti para ulama. Pada majoriti para ulama. Sementara kata dia, menjaga nyawa itu wajib. Bila bertembung antara wajib dan sunat, kena mendahulukan yang wajib. Wajibnya ialah untuk kita menjaga nyawa. Kerana hatta bila kita pergi semayang dalam keadaan 1 meter itu pun di sisi para ahli perubatan belum tentu selamat. Jika berlaku satu orang bersin atau keadaan, belum tentu selamat. Maka dengan itu, mengapa kita nak menyukarkan diri dalam perkara yang telah Allah berikan kelonggaran kepada kita, untuk kita pergi juga dalam keadaan yang demikian, atau buat juga dalam keadaan demikian. Dan hai'ah, bentuk semayang tu, semayang jemaah 1 meter, itu bukan bentuk semayang jemaah yang diajar oleh Nabi, kata dia. Semayang jemaah Nabi, dia rapatkan saf, duduk dalam saf yang lurus. Itu semayang jemaah yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau tak boleh buat yang demikian, kerana ada keuzuran, kita tak diwajibkan untuk pergi ke masjid untuk buat yang demikian. Maka tak perlu kita mengubah pattern untuk buat benda yang tak disuruh, melainkan benda itu terpaksa juga kita buat, dan itu hanya satu-satunya cara, maka tak mengapalah. Sama juga Jumaat. Jumaat dah tak jadi wajib kerana keadaan. Kenapa kita nak pergi juga, nak ubah pattern tu? Kenapa buat terpaksa? Tidak ada terpaksa pun untuk pergi sembahyang Jumaat aslan. Maka kerana itu, maka kata dia tidak perlu, dia menjawab soalan mereka ni, tidak perlu hal itu dibuat. Seseorang mematuhi titah perintah pemerintah yang melarang orang semua keluar dan duduk di rumah, kerana menjaga nyawa itu adalah merupakan suatu kewajipan yang disuruh oleh agama, yang oleh agama kita. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan solat berjamaah, ya, maka tidak mengapa seorang, ya, kalau memang kondisi masih bisa, suatu kondisi wabah tidak begitu parah, pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid, masih silakan ke masjid, ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat penyebaran wabah. Maka tidak mengapa sholat di masjid, ya. Tidak harus tempel apa? Kaki. Tidak harus tempel kaki, tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya sholat berdekatan, ya. Sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya
sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet. Rasulullah SAW senang sholat makmumnya dalam kondisi apa? Rapat. Namun jika sudah divonis bahwasanya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular, maka tidak mengapa kita mengambil jarak dalam sholat. Ya, ini lihat situasi dan kondisi ya. Dan ini lengketnya orang dalam sholat itu bukan rukun sholat ya, bukan syarat sholat. Seandainya kalau ditinggalkan ya ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Apakah wajib atau sunnah? Kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah, apalagi hanya sunnah ya ditinggalkan karena ada satu keperluan maka tidak jadi masalah ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka kita kembali kepada hukum asal, kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan sah tidaknya sholatnya, jawabannya sah sholatnya, tapi tidak sebagai sholat berjamaah, namun sebagai sholat sendiri-sendiri. Ya, karena apa? Karena sholat berjamaah itu ada aturannya, yaitu shafnya rapat, ya. Kemudian jaraknya juga tidak boleh ada celah. Nabi SAW dalam banyak sekali hadis menyuruh agar sawu sufufakum wa tarasu, luruskan saf kalian dan rapatkan. Suddul furaj, tutup setiap celah-celah. Taqarabu, dekatkan jarak antara satu saf dengan saf berikutnya. Ini perintah-perintah yang disepakati oleh para ulama tentang masyru'iyahnya. Nah, ketika itu sengaja dibikin renggang, berarti kan sengaja melanggar perintah. Padahal sudah ada rukhsah, ada keringanan untuk sholat sendiri yang tidak perlu dengan melanggar perintah seperti itu. Dalam kasus seperti ini, sholat sendiri walaupun di masjid tapi sholatnya sendiri-sendiri sudah menjadi sesuatu yang diperbolehkan dalam rangka menghindari wabah. Oleh karena itu lebih baik sholat sendiri-sendiri daripada sholat berjamaah namun tiap orang 1 meter dengan jamaah lainnya ya. Itu yang pertama. Jadi dia dianggap sebagai sholat sendiri, tidak sebagai sholat berjamaah. Dan inilah yang difatwakan oleh guru kami, ulama senior di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, bukankah ketika sholat di masjid mereka masih bisa menjaga jarak, misalnya 1 meter ya, antara makmum yang satu dengan makmum yang lainnya, menjaga jarak 1 meter. Maka saya katakan ya, sungguh ini merupakan sesuatu yang semakin menjauhkan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilihan yang baik. Walaupun saya katakan sholatnya itu sah, tapi ini bukan pilihan yang baik. Kenapa demikian? Karena sholat berjamaah ya seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Memang secara kaidah ya itu tidak menjadikan sholatnya batal. Tapi tidak pernah ya hal ini dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pernah pula dijalankan oleh para sahabat, juga para salafus saleh. Maka pilihan ini adalah pilihan yang kurang baik. Pilihan yang lebih baik adalah sholat berjamaah di rumah masing-masing. Nah, ketika kita kemudian membuat yang baru, kita datang ke masjid, bawa sajadah masing-masing, tapi shofnya 2 meter. Ini menyalahi sunnah. Pertama, membahayakan diri. Kedua, shaf itu tidak rapat. Kalau memang mau berjamaah di masjid, ya, sawu sufufakum, shaf itu rapat. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti tembok yang satu. Lah kita nggak berani rapat, takut penyakit. Yang paling bahaya hati was-was. Kita sholat tiba-tiba sebelah bersin. Waduh, corona menyebar ini. Sudah tercabut kekhusyuan. Khusyuk tercabut. Jadi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Sudah siap? Iya, sudah sholat tadi ini Ustaz. Oh, sudah selesai? Iya, belum. Sementara sholat tapi... Oh, ini sudah bagus sapnya. ini ada virus corona yang tadi harus jaga jarak ini. Jaga jarak. Corona. Oh, jadi begini. Sholat yang kita tunaikan itu ada syarat, ada ketentuannya, ya. Jadi untuk menyusun saf harus lurus, harus rapi. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan sawu sufufakum, ya, rapat luruskan safnya.
Ya, fa inna taswiyatas saffi, riwayat lain taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Jadi kesempurnaan salat itu mesti rapat, mesti lurus. Nah, rapat itu yang kira-kira rapat tapi gerakan kita masih mudah untuk bisa bertakbir dan selanjutnya. Jadi jangan terlalu renggang juga. Nah, kalau takut ada menular virus corona atau di wilayah kita ini ada yang terkena dan tidak diketahui siapa yang tersebar, nah, itu kita tidak usah ke masjid, ya. Jadi cukup berdiam diri di rumah. Nanti sudah mulai batuk. Nah, ya. Nah, ini corona bukan ini. Bersih juga tuh. Ya. Nah, nanti kalau yang seperti ini ada yang ikut batuk juga. Nah, jadi kalau ada yang batuk, ada yang flu, diduga nanti bisa menular, lebih baik jangan ke masjid. Jadi cukup kerjakan sholat di rumah. Di rumah pun kalau biasa ke masjid, pahalanya sama dengan ke masjid. Paham ya? Nah, tapi kalau kita sedang situasinya aman, tidak ada virus, tidak ada apa-apa, atau di luar ada virus, di wilayah kita tidak, dan dipastikan aman, maka dirapatkan saja safnya, ya, rapatkan, luruskan seperti biasa, ya, seperti biasa saat sholat kita. Jadi supaya kelihatan bagus. Akhir-akhir ini tersebar video sholat berjamaah, tetapi makmumnya berjauhan, berjarak sekitar 2 meter ke makmum yang lainnya, Ustaz. Bagaimana pandangan syariat mengenai hal tersebut? Rasulullah SAW bersabda, la salata khalfas saffi munfaridan. Tidak ada salat di belakang saf sendirian. Yaitu kalau berjauhan seperti itu dihitung salat sendirian. Itu kalimat tidak ada syah, tidak ada salat menunjukkan tidak syah salatnya. Itu bisa membatalkan salat. Kalau berjauhan seperti itu namanya jarak. Itu darurat. Sudah mengganas wabahnya. Malah yang difatwakan untuk seperti itu dia tidak sholat berjamaah di masjid, ya. Tapi kalau belum darurat, seperti misalnya di Makassar ini, itu belum diumumkan situasi genting, apalagi belum ada dikenal kasus misalnya di Makassar ini, kemudian sholat dengan jarak jauh-jauhan seperti itu nggak benar. Ya dia harus sholat berdekatan. Namanya orang sholat ya berdekatan. Kata Nabi SAW, wala tada' furujatil lisyaitan. Jangan buka celah-celah untuk syaitan. Jadi furja, celah yang syaitan bisa masuk di situ, nggak boleh dibuka di dalam sholat. Karena itu Nabi SAW perintah untuk merapatkan kaki dan semisal dengan itu. Kalau misalnya di masa seperti ini dia kakinya nggak begitu rapat misalnya, tapi berdekatan saja, itu nggak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.